Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Haibati fillah, para aba, para umahat, para jamaah Masjid An-Nur yang kami muliakan, yang kami ta'azimi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermujalasah di masjid ini yang biasa saya hanya di Kamis kelima. Ini diminta untuk ngisi di Sabtu kedua. Rutin kayak Pak Bu ya? Setiap sebulan sekali. Oke, Masya Allah. Dan materinya rada berbeda. Kalau kita biasa materi ringan berkenaan dengan fikih dan ibadah, ini berkenaan dengan dosa. Bahkan tadi flyernya membuat saya kebakaran. Ya, flyer yang dikirim saya, waduh, ngeri banget nih Ustaz, flyernya merah semua warnanya. Insya Allah. Agar kemudian apa yang kami sampaikan nanti karena kaitannya dengan masalah dosa besar bisa sama-sama kita terima dan juga kemudian hati kita juga bisa longgar. Mari kita awali kajian ini dengan zikir sekedap saja. Saya biasa kalau di beberapa kajian saya awali dengan zikir. Mungkin panjenengan belum sempat zikir sore. Sebagian ulama bahkan bisa mengakhirkan zikir sore itu hingga ba'da isya. Kita niatkan saja ini zikir sore atau nanti sekalian zikir sebelum tidur karena urutannya tidak jauh berbeda. Kita baca beberapa ayat Al-Quran, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian 3 qul, nanti beberapa doa saya talakinkan. Oke, Bapak Ibu sama-sama biar lebih adem suasananya. Kita awali dengan zikir sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ikuti saya. A'udzu bikalimatillah hittammat min syarri ma khalaqa a'udzu bikalimatillah hittammat min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim hasbiyallah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam
nabiyya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, moga-moga dari zikir ini Allah berkahi majelis kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, insya Allah materi kita berkenaan dengan masalah dosa besar. Jadi dosa besar itu merupakan dosa yang banyak terjadi di lingkungan kita, tapi kita terkadang gak sadar kalau itu dosa besar. Ya. Dan kadang dosa besar itu berawal dari ketaatan. Maka nanti saya sedikit menyinggung kategori dengan masalah ibadah juga. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu terkadang naik tapi lebih sering turun. Ya. Naik karena taat, turun karena maksiat. Maka kita membahas dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama adalah taat, yang kedua adalah maksiat. Ketaatan ini dibagi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, ibadah mahdhah atau ibadah muqayyad, terikat, atau dalam bahasa lain tauqifi. Yang kedua ada namanya ibadah ghaira. Kelihatan Bu belakang apa terlalu kecil? Ya, sambil dengar saja Bu. Ini kalau kebesaran nggak muat nanti. Ya. Atau ghairu muqayyad. Ghairu muqayyad. Dia sifatnya tidak terikat. Terikat dengan apa? Yang pertama terikat dengan cara, terikat dengan waktu, terikat dengan jumlah. Terikat dengan jumlah. Baru nanti di sini kita bahas berkenaan dengan maksiat. Nanti dibagi dua. Yang pertama kaitannya dengan dosa. Yang kedua kaitannya dengan masalah syirik. Ya syirik ya dosa. Tapi kita bedakan. Dosa ini dibagi dua lagi. Dosa besar, dosa kecil. Syirik nanti dibagi tiga. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Ini sudah berapa SKS kalau kuliah nih Pak Bu?
8 SKS ya. Ya, maka kalau dalam urutannya kita buat seperti ini. Syirik besar, maka di belakangnya adalah syirik kecil yang terkadang sama dengan syirik tersembunyi. Yang syirik kecil tersembunyi ini dia lebih besar daripada dosa besar. Dan dosa besar lebih besar daripada dosa kecil. Ya. Ini gambaran global. Sebelum nanti saya sampaikan bertahap. Saya buat makalah ringan nanti biar bisa dipahami. Nanti yang belum dapat nanti silakan dilihat di PDF-nya saja. Bapak Ibu semuanya, seringkali dosa-dosa yang ada atau syirik-syirik yang ada itu berasal dari ketaatan. Dosa-dosa yang terjadi di antara kita itu juga berasal dari ibadah yang kita lakukan. Maka orang yang paling berdosa, saya urutkan. Yang pertama adalah seorang alim, seorang ulama yang dia berfatwa tapi fatwanya menyesatkan umat. Satu. Di bawahnya lagi seorang alim, seorang ulama yang dia berdakwah tapi dakwahnya dijadikan sebagai ma'isyah. Dijadikan sebagai ma'isyah. Maka kita juga sering dapat itu di beberapa ustadz-ustadz besar ya. Nah, untuk bila semua kita tinggal dalam bab ini itu pakai tarif. Ngundang ini bayarnya sekian, ngundang ini bayarnya sekian. Nah, ini juga berbahaya. Tapi juga para jamaah harus juga mengerti bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu juga. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, perbedaannya sangat besar di Indonesia dengan negara-negara luar. Di Brunei, Bapak Ibu semuanya, Brunei itu muadzin saja itu dapat gaji dari negara. Di Qatar yang sekarang saat ini lagi juga mendapatkan serangan dari Israel. Saya ketika waktu masih kuliah di Utsman semuanya, saya ditawari, Zat, antum mau nggak jadi muadzin di salah satu masjid Qatar? Gajinya 1 bulan 30 juta. Muadzin, muadzin. Waktu masih kuliah di Jakarta. Karena memang di sana sangat menghargai para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, berikutnya orang yang taat tapi meremehkan orang yang bermaksiat. Dia sombong. Ini dosa juga. Saya ini sudah sholat malam udah 50 tahun. Antum tuh baru sholat malam baru aja sepekan. Maka nggak sama nilai sama saya. Ayo. Bahaya ini. Hancur tuh ibadahnya. Nanti ada bab sendiri. Yang keempat juga Bapak Ibu semuanya, orang awam yang memelihara kebodohannya. Dia tidak mau belajar. Jangan dikira orang yang tidak tahu itu tidak berdosa. Orang yang tidak tahu agama itu lebih berdosa daripada orang yang tahu agama.
Banyak hal yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi di Indonesia ini itu berawal karena ketidaktahuan masalah agama. Saya pernah sampaikan dulu di pertemuan sebelumnya di Sumatera. Ya, seorang menantu berzina dengan mertua. Ya. Sampai mertuanya hamil. Karena menantunya lebih memilih mertuanya, diceraikan istrinya, menikah dengan mertuanya sendiri. Bagaimana mungkin menikahi yang mahram? Tidak bisa. Lebih mengerikannya lagi, setelah istrinya diceraikan, menantunya menikah dengan mertuanya, istrinya, mantan istrinya dan keluarganya ridho dengan pernikahannya. Insyaallah dosanya itu numpuk Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kembali kepada materi. Kita awali dari masalah taat dulu, nanti baru kita bahas masalah maksiat. Tapi sebelumnya saya sampaikan niki, kita kesepakatan sampai jam berapa? Jangan nanti di kode saya batuk kan. 8:30 saya. 8:30 gitu Pak ya. Karena bahas dosa besar itu nggak sebentar Pak. Panjang. Bahasa besar disuruh intinya saja. Ya udah intinya akhirnya saya buat seperti ini. Ya, kita mulai dari ketaatan dulu. Taat itu dibagi dua. Ada namanya ibadah mahdhah atau ibadah muqayyad. Di sini di itu belum ada. Di apa namanya? Di yang saya berikan belum ada. Yang di sana baru ada. Nah, ibadah muqayyad, ibadah yang dia terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan cara. Terikat dengan jumlah. Terikat dengan waktu. Nah, contoh yang ketiga hal yang terikat dengan cara, jumlah, waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam apa Pak? Zikir. Apa yang diucapkan? Istighfar. Pinten? Pinten? 3 kali. Lafadznya bagaimana? Astaghfirullah. Kapan waktunya? Setelah sholat ini terikat. Paham ya Pak ya? Ini terikat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma Ustaz, kok bukan astaghfirullahalazim? Kok bukan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kenapa? Karena zikir ba'da sholat fardu itu dari riwayat yang sahih terikat lafadznya. Hanya namanya ibadah yang muqayyad. Maka kalau kita tambahkan dari zikir-zikir yang tidak terikat, tidak muqayyad, jadinya dosa Pak. Apa nama dosanya? Membuat hal yang baru. Ini yang saya takutkan kalau bahas masalah ini. Apa nama perkara barunya Pak? Dalam bahasa agama? Perkara bid'ah. Saya takut bahas soal bid'ah itu, saya takut saya. Jamaahnya pada kabur. Karena ketidakpahaman kita dalam bab ini dosa. Sedangkan pernah beli motor, apa motor yang baru sekarang? NMAX.
NWK Pak ya. Ada nggak SOP penggunaannya? Ada Pak ya, Bu? Ada ya. Ada buku panduannya ada nggih? Nggih. Buku panduan disebutkan bahan bakar Pertalite misalkan pertama. Kita buat sensasi baru, bahan bakarnya minyak jelantah. Boleh nggak Pak? Pertanyaannya boleh apa enggak? Pertanyaannya boleh, tapi motornya bagaimana? Rusak. Perkara dunia saja terikat, apalagi perkara akhirat. Ini yang mau saya sampaikan di sini. Jadi, mohon maaf, bid'ah itu sesuatu yang tidak sederhana. Yang tidak sederhana. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kadang kita nambahkan di sini la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Enggak ada. Hadisnya sahih tapi tidak pada tempatnya. Tambahan yuhyi wa yumit, hadisnya sahih tapi bukan pada tempatnya. Zikir ba'da karena dia terikat. Paham nggak Pak? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Terus baru astaghfirullah. Dan tidak ada membaca surat Al-Fatihah. Jadi ibadah-ibadah yang tauqifi ini jangan di otak, biarkan dari sananya. Kalau kita kasih sensasi di situ, kita kasih tambahan jumlahnya, Ustaz, biar marem Ustaz. Ya, sholat subuh 4 rakaat. Kan baru seger baru bangun. Ustaz, capek Ustaz, pada isya 2 rakaat aja Ustaz. Sensasi Pak. Diterima nggak Pak? Boleh nggak? Boleh, tapi nggak diterima ibadahnya, malah berdosa. Dari ketaatan muncul dosa. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah ghairu muqayyad, ibadah yang dia tidak terikat. Namanya yang pertama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah terserah kapan aja, jumlahnya berapa terserah. Ada namanya zikir mutlak. Jangan naik motor atau dari rumah ke masjid jalan kaki. Gosip apa zikir? Apa diem? Eman waktunya Pak zikir. Terserah mau zikir apa, jumlahnya berapa, terserah. Namanya zikir mutlak. Jangan pergi ke jauh, naik motor dari Karanganyar ke Solo, dim. Apa zikir? Namanya zikir ghairu muqayyad. Nah, kita harus bisa membedakan antara ibadah muqayyad dan ibadah ghairu muqayyad. Ya, ini muqaddimah dari ibadah. Berikutnya, ini saya singkat Pak. Kan ibadah kan kita materinya dosa, bukan materinya ibadah. Nanti di sini babnya bab fikih aja nanti. Ya. Kemudian kita masuk inti kita berkaitan dengan masalah kemaksiatan atau dosa. Saya bedakan antara dosa dan syirik. Ya syirik ya dosa, syirik ya dosa. Cuma ada perbedaannya di situ. Dosa dibagi dua, dosa kecil dan dosa
besar. Sebenarnya ada tambah lagi di sini, dosa besar yang sangat besar. Namanya akbarul kabair. Ya, ada dosa namanya bahasa Indonesia shaghair. Ada namanya kabair. Ada namanya akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar ya syirik ini. Yang di sini dan di sini bukan include ini. Tapi yang include ini adalah dia akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Nah, kita awali yang paling atas dulu. Ada dosa kecil, shaghair. Namanya shaghair. Apa definisinya? Shaghair ini adalah kesalahan yang ringan, yang dia tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman neraka, tidak ada ancaman laknat, dan tidak ada hukuman had atau hudud. Tapi kalau kemudian dosa kecil ini dilakukan berulang-ulang, maka dia menjadi kabair. Bagaimana status dalam akidah? Yang pertama, dia tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, cara menghilangkannya adalah bisa dihapus dengan taubat, istighfar, amal baik, atau menjauhi dosa besar. Nah, dalam bab akidah itu Bapak Ibu semuanya ada namanya golongan Khawarij. Ya. Namanya ada golongan Khawarij. Ada namanya golongan Jahmiyah. Ini tambahan dari saya saja. Ya. Yang pertama adalah golongan Khawarij, yang kedua adalah golongan Jahmiyah. Khawarij itu adalah golongan yang mengkafirkan para pelaku dosa. Dia main judi, dia berzina, murtad, keluar dari Islam. Apalagi dia nggak pakai jilbab, murtad. Itu Khawarij yang suka memurtad-murtadkan. Di Indonesia tuh pernah ada dulu, kalau nggak salah di Solo juga pernah ada yang kita kenal dengan ISIS ya. Itu yang sempat ramai di Indonesia dulu. Kemudian ada namanya golongan Jahmiyah. Jahmiyah itu dia menganggap bahwasanya perbuatan dosa itu tidak mempengaruhi iman. Jadi jenengan mau zina, mau makan riba, mau judi, imannya tetap sempurna, lurus. Nggak ngaruh sama badan, nggak ngaruh sama, ini namanya Jahmiyah. Ini juga salah, yang meremehkan dosa nanti ujung-ujungnya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira. Saya bacakan dalam surat An-Nisa ayat 31, kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah. Contohnya apa? Melirik lawan jenis satu kali lirikan. Ya.
melirik lawan jenis satu kali lirikan. Maka ketika satu kali lirikan itu langsung dibuang mukanya. Ini kasusnya Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah, ketika melihat ada seorang wanita bercadar dan menarik dia, kemudian dia melirik, maka Nabi SAW megang wajahnya diginin. Ya Mu'ad, pandangan pertama itu adalah rezekinya kamu. Maksudnya nggak berdosa, bukan dosa besar. Tapi pandangan kedua, ketiga, atau dia pertama tapi istiqomah, gak belok-belok, maka itu masuk dosa besar. Sekarang Pak, ini nggak hanya lirikan Pak, saya tuh khawatir banget sama anak-anak sekarang. Yang nggak di gamenya, yang nggak di medsosnya, yang nggak di TikToknya, itu yang dilihat itu ya luar biasa. Maka kemudian saya tuh buat medsos banyak Pak. Sebenarnya untuk ngimbangi saja, ngimbangi. Awalnya saya nggak mau buat TikTok, ya, tapi dorongan dari teman-teman, buatlah TikTok. Akhirnya saya buat TikTok. Nah, itu baru 3 bulan juga, followernya masih dikit Pak. Yang banyak, yang agak banyak itu Facebook Pak. Facebook baru 5.000 Pak. Ya, tujuannya untuk ngimbangi saja. Ya, kalau kita buka TikTok isi kan joget-jogetan apa ya? Alhamdulillah, ada orang yang nggak pakai baju adiknya, atau pakai baju anaknya, atau pakai baju yang belum selesai dijahit. Itu bukan hanya melirik itu, Masya Allah. Yang kedua adalah bohong kecil, tujuannya bercanda. Ini stand up comedy. Ya, stand up comedy. Ada sisi-sisi yang kita harus berhati-hati. Hadisnya jelas, wailul, celakalah mereka yang bercanda untuk membuat orang tertawa tapi dia berbohong. Kemudian gibah ringan. Gimana gibah ringan? Yang namanya gibah itu ya dosa besar. Ya, gibah ringan sejatinya dia tidak terlalu menusuk ke dalam. Paling ucapan-ucapan yang ringan saja. Ya, itu paling orangnya ngantukan. Fulan itu paling orangnya ngantukan, orangnya kentutan. Nah, itu ibadah yang ringan. Gibah yang ringan. Tidak sampai kemudian menyindir fisiknya. Kemudian lalai sholat sebentar. Wah, ini Pak, saya dalam bab sholat agak saya lama ini Pak. Meninggalkan sholat dosa besar. Dosa besar. Tidak tumakninah dalam sholat dosa besar. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Cepat Pak, pakai rosi. Allah, Masya Allah. Kadang saya iseng-iseng Pak. Saya itu kan kalau jadi lagi duduk sholat sunnah itu, saya kadang ngelirik jamaah. Saya ngeliat waktu ini jam. Misalkan ini jam 8:05. Saya ngelirik sholat sunnah jamaah. Saya hitung berapa menit. Kadang-kadang 2 rakaat itu cuma semenit Pak. Kadang-kadang 2 rakaat itu 2 menit. Masya Allah. Ini tidak tumakninah. Ya. Kemudian saya sampaikan kemarin ya, 5 jenis sholat, 5 larangan kita untuk meniru binatang. Ya. Meniru seperti onta. Kita bahas kemana Pak ya?
Dalam sholat pun ada dosa. Kemudian apa lagi? Seperti kancil. Apa lagi? Seperti anjing. Nah, ini juga sering ini. Ya, jamaah nek sujud meletakkan tangannya ke semua. Nggak boleh gini Bu ya. Ini nggak boleh nempel di. Nggak boleh nempel kita sujud. Diangkat. Nah, nek gini nggak boleh. Dosa besar. Apalagi seperti ayam. Apalagi seperti sepakan ekor kuda. Ini juga sering sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibuka telapaknya, ini juga tidak boleh. Ada larangan hadisnya. Masih juga banyak saya dapati seperti ini. Ya, kemudian lihat aurat tanpa sengaja. Ya, aurat istri nggak apa-apa Pak, aurat yang lain jangan. Ya. Berkata kasar yang ringan, gimana berkata kasar yang ringan? Mohon maaf. Buset dah, mohon maaf. Kasar ya Pak ya? Kasar. Apalagi? Mohon maaf. Sonto. Nah, mohon maaf. Kalau di Jawa Timur apa panggilan nih? Bukan. Pakai C. Insyaallah. Ini kalau kebiasaan jadi dosa besar karena seringkali terulang. Manggil teman dengan, "Woi." Insyaallah. Saya berat Pak ngomong gitu Pak. Mungkin sebagian ustadz biasa, tapi saya nggak bisa. Dan justru Bapak Ibu semuanya, semua kesalahan itu diawali dari lisan. Pembunuhan dari lisan. Ini baru saja nih Pak. Baru saja terjadi ini. Seorang pemuda memutilasi pacarnya 65 bagian. Astagfirullah. 65 bagian Pak. Hanya karena masalah lisan. Pacarnya ngomong sedikit merendahkan cowoknya. Sudah berpacaran dosa. Masya Allah. Dan dia sempat menyimpan kepala pacarnya itu di kamarnya Bapak. Dan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, itu sudah bukan dosa kecil tapi dosa besar. Kemudian yang kedua, dosa besar, kabair. Dikatakan dosa besar itu karena ada ancaman di situ. Ada ancaman siksa kubur, siksa neraka, ada juga laknat di situ, ada juga hukum had di situ. Kalau kita melanggarnya, seperti mencuri, hukum hadnya apa? Hukum hadnya apa? Mencuri, dipotong lengannya. Tapi mencurinya batasannya adalah 1 dinar minimal. Nek, kalau sudah mencurinya batasannya 1 dinar dan itu sengaja, maka dipotong tangannya. Tapi kalau masih di bawah 1 dinar, cuma mencuri telur ayam 1, lapar, itu Masya Allah, nggak perlu dibakar Pak. Sekarang Masya Allah, saya pernah ceritakan juga dengan miris kita Bapak Ibu semuanya, orang Indonesia ini. Satu, penegakan hukum yang tumpul, maka masyarakat main hakim sendiri. Saya pernah cerita sama jenengan, ada seorang bapak yang mencuri beras 1 karung, 5 kilo mungkin di beras.
ketahuan sama warga, dipukul, dibakar. Salah satu warga ngambil HP-nya yang mencuri ini. Ketika HP-nya diambil, muncul notifikasi di HP-nya dari istrinya. Bapak sekarang posisi di mana? Sudah dapat beras belum? Kita belum makan 3 hari. Langsung Pak, yang bakar itu langsung Masya Allah ngedon ketika baca notifikasi WA tersebut. Naudzubillah. Ya ada ancaman di situ, laknat di situ. Seperti hadis salasatun la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Kata Nabi SAW, 3 golongan. Yang pertama, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Yang kedua, Allah tidak akan melihat mereka. Yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan mereka. Yang keempat, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Yang pertama adalah al-musbilul izaru. Seorang laki-laki yang memakai sarung, yang memakai celana melebihi mata kaki. Ini juga berat saya nyampaikan. Tapi itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Seorang laki-laki yang menggunakan celana, yang memakai sarung melebihi mata kaki. Yang kedua adalah asy-syaikhuz zani. Orang tua yang berzina. Biasanya namanya orang tua itu kalau sudah berusia udah nggak selera. Tapi dia sudah tua masih rela berzina. Yang ketiga adalah at-tajir, seorang pedagang yang dia bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Yang 3 golongan, ada ancaman di situ. Ya. Bagaimana status dalam akidah? Tidak mengeluarkan dari Islam, tapi balasan dan hukumannya sangat berat. Dalilnya sama, surat An-Nisa ayat 31. 7 dosa besar, ijtanibu sab'u mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 dosa besar. Yang pertama asyirku, yang kedua wasihru, yang ketiga al-qatlu bi ghairi haqqin, syirik, sihir, membunuh dengan yang tidak hak. Yang keempat akilur riba, makan riba. Kemarin itu kalau nggak salah di DPR itu pernah dibahas, bank yang paling besar bunganya di antara bank-bank yang ada di Indonesia itu adalah Bank BSI, 12%. Itu di rapat dewan, saya dengar, masya Allah, ngeri sekali. Ya. Berikutnya makan harta anak yatim. Kemudian lari dari medan jihad. Sudah ketemu musuh, maka jangan lari. Kemudian yang ketujuh adalah tuduhan zina pada laki-laki atau perempuan mukminah. Menuduh zina. Ini juga masuk kategori dosa besar. Tuduhan itu enggak sederhana. Oh, kamu berzina ya? Kamu selingkuh ya? Enggak gitu, Pak. Enggak begitu. Ya. Nek, kalau kita mau nuduh itu minimal ada berapa saksi? Ada berapa? Ada berapa? 4 saksi laki-laki. Nek kurang dari 4 saksi laki-laki, yang nuduh yang dihukum.
meskipun tuduhan ini benar. Ini lagi ronda menjaga kampung, ya. Lagi ronda di pojokan, ada yang ngelihat mobil goyang-goyang. Yang ronda cuma berdua, ketangkeplah. Ternyata lagi melakukan mesum di mobil tersebut. Keluar, dibawa ke hakim. Dua orang ini bilang, Pak Hakim, kami melihat dua orang ini demi Allah, pakai demi Allah. Kami berdua, dengan mata kami kalau dua orang ini sedang berzina, maka otomatis hukumannya diberikan kepada orang yang nuduh 80 kali cambukan. Kenapa nggak lengkap cuma berdua, minimal 4 saksi. Ini nggak sembarangan nuduh, Pak. Ya, contohnya apa? Tadi di sini membunuh, zina, riba, durhaka pada orang tua, sihir. Juga fenomena, Pak, ya. Di sekarang ini Masya Allah banyak sekali anak-anak yang durhaka sama orang tua. Banyak lansia yang terlantar di jalan-jalan. Ini makanya tanda-tanda kiamat ini, Pak. Masya Allah. Ya, semoga. Maka kemudian saya sering sampaikan ke jamaah, Bapak Ibu semuanya, jangan pernah tinggalkan zikir pagi sore. Saya berkali-kali saya sampaikan ke jamaah, karena di situ ada doa untuk kita yang sudah sepuh. Apa doanya? Robbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan keburukan di hari tua. Jangan pernah tinggalkan zikir pagi sore. Ya. Kemudian yang ketiga, saya dari bawah dulu aja, Pak. Ya. Saya dari bawah dulu, dari nomor 5 dulu. Ya, syirik khafi atau syirik yang tersembunyi dalam hati, nggak terasa, remang-remang, samar-samar. Kadang bisa masuk syirik kecil. Bagaimana status dalam akidah? Bisa jadi samar dan sulit terdeteksi. Ya, ada seorang imam baca, jadi imam, suaranya bagus banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Timbul di hatinya, wah, suara saya bagus banget. Buat jamaah jadi terpesona. Samar. Wah, Ustaz Riki, Masya Allah. Nih, kalau beliau yang ngisi nggak ada yang ngantuk, tapi tidur semua. Misal, ini bahaya, samar, nggak terasa. Maka kata Nabi SAW, syirik di antara kalian lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam pada gelap yang malam. Semut hitam di atas batu hitam pada kegelapan malam, nggak bisa kelihatan. Yang pertama adalah bangga dalam hati. Wah, Masya Allah. Ketika dipuji ibadahnya, maka ada 3 penyakit, Bapak Ibu semuanya. 3 penyakit berbahaya. Ujub, kemudian sum'ah, kemudian riya. Kalau 3 penyakit ini dijadikan satu, maka muncullah sifat sombong, kiber. Ujub itu bangga, karena biasanya kalau orang bangga itu membusungkan dada. Saya ujub. Maka di sini kan, untung ada saya. Nah, itu hati-hati itu, Pak. Iki masjid
Ini kalau nggak ada saya ini nggak kebangun nih. Wah, samar. Kemudian sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami. Dia adalah orang yang pengen selalu didengar. Ngomong harus didengar. Kalau nggak didengar nesu. Ini namanya sum'ah. Kalau nggak didengar baper. Ini namanya sum'ah. Ria. Dia kata ro'a yaro, ingin dilihat. Nah, kalau ada calon mertua, Allahu Akbar, khusyuk banget. Ada orang lewat, khusyuk banget, Masya Allah, dikhusyuk-khusyuin, ingin dilihat. Nah, ketika tiga ini bercampur, maka muncullah sifat sombong. Termasuk juga syirik khafi di sini adalah nih, kalau dulu saya kalau masih SMA SMP itu nih dapat majalah yang saya lihat itu zodiak. Ya, ada zodiak, ada Libra, ada Gemini, ada Sagittarius. Nah, rezeki hari ini lancar. Jodoh agak mampet sedikit. Ini syirik yang tersembunyi, karena dia bisa masuk pada bahkan syirik besar. Ya, kemudian atasnya lagi syirik kecil, asghar. Dia diatasi syirik khafi, tapi terkadang sama. Yang syirik yang tidak membatalkan Islam, tapi hanya menghapuskan amalnya saja. Lebih besar dari dosa besar. Bahkan syirik kecil ini lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa riba, daripada dosa judi. Tapi lebih kecil daripada syirik besar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Nabi menjawab, riya, pamer. Yang pertama adalah sholat agar ingin dipuji. Kemudian sedekah supaya disebut dermawan. Kemudian sumpah dengan selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Sumpah pocong, ya, tidak boleh. Ini bahkan bisa masuk ke syirik besar. Memakai jimat sekedar sugesti. Ya, kita punya mushaf, misalnya mushaf nih, bahkan mushaf ini bisa menjadi asbab syirik. Masukkan ke kantong. Alhamdulillah ada mushaf, hidup saya aman. Hidup saya aman. Zatnya yang berbahaya. Hati-hati juga. Atau jenengan, nah ini tulisan ini, tulisan ini di rumah tuh. Alhamdulillah, saat di rumah kita ada tulisan ayat kursi, aman, saat nggak akan masuk jin. Nggak bisa, nggak boleh. Syirik kecil. Ya. Ucapan tanpa mengkaitkan Allah. Besok kita rapat ya, nggak ada kata insya Allah. Hati-hati. Atau namanya tatayur. Setan tatayur itu menganggap sial. Gara-gara lo itu, gara-gara antum saya jatuh. Itu juga syirik itu, nggak boleh. Kemudian yang terakhir adalah syirik besar. Nanti kita diskusi kalau masih ada waktu. Menyekutukan Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan dalam ibadah, dalam doa, dalam cinta, dalam tawakal. Bahkan istri dan anak bisa menjadikan asbab kita berbuat syirik besar. Kita lebih mencintai istri, lebih mencintai anak.
rela berkorban untuk mereka, bukan dalam bentuk ibadah. Ini bisa berhati-hati masuk kategori syirik. Mengeluarkan dari Islam, kekal di neraka bila mati tanpa taubat. Contohnya yang real sekarang adalah meminta doa pada kuburan. Kita kan lagi tren apa Pak? Wisata religi, gimana ya? Murah, berapa Bu? 500.000 3 hari. Saya dulu didoktrin Bapak semuanya ketika SMP atau SMA, saya lupa itu. Nih, mending wisata religi ke 9 wali itu lebih afdal daripada umroh. Afdal daripada Masya Allah. Kemudian minta pertolongan lewat sesajian untuk roh. Apa di sini perempatan masih ada yang suka lempar bunga, Pak? Hah? Masih ada? Udah nggak ada? Alhamdulillah. Kan biasanya kalau hari Jumat, kalian itu biasanya pagi-pagi itu kita sudah melihat. Alhamdulillah Pak, saya 2009-an itu masih banyak Pak di Karang tuh. Hampir di perempatan-perempatan itu masih banyak. Tapi sekarang alhamdulillah berkurang sekali. Ada 1-2 paling. Itu memang efek dakwah, pelan-pelan tapi pasti. Kemudian ritual perdukungan. Dukun kita datang saja. Datang Pak, nggak nanya, atau datang nanya saja, nanya, nggak yakin. Datang nanya 40 hari sholatnya hilang. Apalagi datang nanya minta jimat, nah itu udah bisa mengeluarkan kita dari Islam. Bapak Ibu semuanya, saya kira demikian singkat berkaitan dengan masalah dosa dan syirik. Dukun urut atau dukun bayi, nah itu bukan dukun Pak. Nah itu beda lagi, itu jangan disamakan. Saya dulu tinggal di Cepogo. Rumah saya itu ngontrak sama mbah. Mbah ini biasa kita manggil mbah dukun. Bukan mbah dukun dia dukun, tapi memang dia suka ngurut bayi, karena dia dukun bayi. Bukan dukun dalam bab ini ya Pak ya. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu semuanya apa yang kami sampaikan, yang pasti banyak kekurangan dan mungkin sangat singkat sekali. Kalau ada hal yang ditanyakan kami persilakan. Mungkin berapa pertanyaan ini? Ya, mungkin 5 menit atau maksimal 10 menit kami persilakan. Fadhol. Ada yang bertanya? Ibu, Bapak? Aman? Ibu tidak ada pertanyaan? Kosong? Pas? Oke, kalau tidak ada pas kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan mintanya kita doa di akhir Pak ya. Kita bermunajat ke doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga saudara-saudara muslim di Palestina, semoga Allah angkat musibah pada mereka semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا
لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا وبناتنا وذرياتنا ولأساتذتنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن كان حقا وفضلا وإحسانا علينا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا أرحم الراحمين ولا علينا يا مجيب السائلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين مظلومين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واشفي جرحاهم واطعم من جاعهم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.